Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh kompres herbal terhadap penurunan skala nyeri sendi terhadap lansia di Panti Tresna Werda, Nirwana Puri, Samarinda. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Afina Akma Fazilina, lalu yang kedua ada Aulia Fitri, Fatimah Az-Zahra, dan saya sendiri Putri Puji Astuti. Baik, untuk selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan materi tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Lansia atau lanjut usia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun atau lebih dan telah mengalami penurunan fungsi kesehatan, baik secara sosial ataupun psikososial, yang mempengaruhi macam-macam aktivitas dalam kehidupannya, menurut WHO 2015. Biasanya, pada seseorang yang telah lanjut usia akan mengalami penurunan fungsi tubuh karena proses menua, dan biasanya penyakit yang terjadi karena proses penuaan yaitu penyakit tidak menular seperti hipertensi, rematik, stroke, dan diabetes. Menurut Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015. Nah, hal ini sesuai dengan data BPS Susenas Maret 2019. Jumlah lansia pada tahun 2019 di Indonesia yaitu mencapai 9,60% atau 25,66 juta lansia. Berdasarkan daerah, jumlah lansia di perkotaan mencapai 52,80%. Lalu di pedesaan 42,20%. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki berjumlah 47,65% dan lansia perempuan berjumlah 52,35%. Sedangkan berdasarkan usia 60-69 tahun berjumlah 63,82%, usia 70-79 tahun berjumlah 27,68%, dan lansia berusia di atas 80 tahun berjumlah 8,50%. Sedangkan berdasarkan Riskesdas tahun 2013, banyak lansia mengalami penyakit hipertensi, artritis, dan stroke. Menurut Lemon 2017 dalam kutipannya, nyeri sendi merupakan keluhan yang paling sering terjadi pada penderita artritis reumatoid. Skala nyeri yang dirasakan berbeda-beda. Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengurangi rasa nyeri yaitu olahraga, istirahat, nafas dalam, dan penggunaan obat-obatan. Berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi penyakit sendi di Indonesia berdasarkan kelompok umur yaitu 55-64 tahun sebanyak 15,5%. Usia 65-74 tahun sebanyak 18,6%. Usia di atas 75 tahun sebanyak 19,9%. Berdasarkan diagnosis tersebut, penduduk Indonesia dari 34 provinsi, Kalimantan Timur menduduki urutan ke-10 dari 34 provinsi jumlah lansia tertinggi di Indonesia. Menurut Yohana 2017 mengatakan bahwa kompres hangat dapat memberikan dampak yang efektif untuk lansia, di mana kompres ini diletakkan di daerah yang nyeri, maka daerah tersebut akan merasakan panas
hingga ke tubuh dan kulit, sehingga terjadilah proses konduksi tubuh menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah yang menurunkan ketegangan otot dan menjadi relaksasi, dan rasa nyeri tersebut akan berkurang. Lalu pengobatan non-farmakologis seperti pengompresan bagian sendi. Untuk kompres jahe adalah obat yang menjadi pilihan utama untuk menurunkan nyeri sendi pada lansia. Karena selain tidak memiliki efek samping bagi kesehatan, obat ini juga mudah dikonsumsi, mudah terjangkau dari hal segi ekonomi, dan tidak berat untuk dikonsumsi. Selain itu, jahe memberikan sensasi hangat yang dapat menurunkan nyeri pada sendi. Selain menggunakan kompres jahe, bisa juga menggunakan bahan lainnya seperti bawang merah. Menurut Kuswardani 2016, Camprevol merupakan kandungan senyawa aktif pada bawang merah yang mempunyai efek farmakologis seperti analgesik. Kemudian, tanaman serai sebagai antiinflamasi karena memiliki kandungan enzim siklooksigenasi yang diserap kulit pada daerah yang meradang. Selain itu, serai juga dapat mengeluarkan sinyal karena rangsangan sistem reseptor yang menyebabkan vasodilatasi perifer atau pelebaran pembuluh darah. Aliran darah ke persendian yang mengalami peradangan pun meningkat sehingga nyeri berkurang pada jaringan yang meradang. Nah, untuk kayu manis merupakan rempah-rempahan yang berbentuk kulit kayu. Dapat ditambahkan dalam campuran kompres hangat untuk menurunkan tingkat nyeri sendi. Eugenol adalah kandungan minyak atsiri pada kayu manis yang memberikan rasa panas sehingga mampu membuka pori-pori kulit. Kandungan sinamaldehid pada kayu manis mampu masuk ke dalam sistemik melalui pori-pori yang terbuka. Sinamaldehid dapat menghambat lipoksigenase yang merupakan mediator di dalam tubuh untuk mengubah asam prearachidonic acid menjadi leukotrienes. Ketika leukotrieninnya menurun, maka proses inflamasi akan berkurang, sehingga keluhan nyeri yang dirasakan juga dapat berkurang. Itu menurut Prasetyaningrum 2012. Nah, UPTD Panti Sosial Tresnawerda atau PSTW Nirwana Putri yang beralamat di Jalan Maijen Sutyo RT 29 nomor 1 merupakan UPTD binaan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Tugas pokok yang dilaksanakan panti yaitu melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi para klien yang meliputi pelayanan seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pemberian bimbingan fisik, mental, sosial, rekreasi, keterampilan, dan bimbingan keagamaan. Selain itu, PSTW Nirwana Puri melaksanakan fungsinya sebagai pengganti keluarga, pusat informasi dan komunikasi pelayanan kesejahteraan lansia terlantar. UPTD Nirwana Puri dapat menampung sebanyak 120 lansia. Sebagian besar lansia berusia di atas 60 tahun. Lansia umumnya mengalami penyakit degeneratif yaitu penurunan fungsi tubuh. Masalah yang paling sering ditemui yaitu terkait dengan penyakit sendi yang menyebabkan lansia mengalami nyeri pada daerah sendi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Apakah ada pengaruh kompres herbal yaitu bawang merah, jahe, kayu manis, dan serai
terhadap penurunan skala nyeri sendi pada lansia. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kompres bawang merah, jahe, kayu manis, dan serai terhadap nyeri sendi pada lansia di UPTD Panti Sosial Tresnawerda, Nirwanapuri, Samarinda. Manfaat penelitiannya, manfaat teoritis yaitu sebagai referensi bagi pengembangan ilmu khususnya bidang keperawatan, serta menjadi data awal untuk penelitian selanjutnya. Manfaat praktis yaitu sebagai pilihan penanganan nyeri sendi menggunakan pengobatan alternatif berupa kompres hangat herbal. Keaslian penelitian, yang pertama, penelitian ini dilakukan oleh Putri 2019 tentang the effect of firm ginger compress toward the joints, elderly at UPTD Panti Werda Mojopahit, Mojokerto District. Rancangan penelitian ini menggunakan pre-eksperimen dengan one group pre-post test design. Sampel peneliti yaitu purpose sampling. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan uji Wilcoxon test. Perbedaannya yaitu peneliti adalah tempat penelitian yaitu yang dilakukan di Panti Sosial Tresnawerda Nirwanapuri, Samarinda. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama menggunakan populasi lansia berumur di atas 60 tahun dengan keluhan nyeri dan teknik pengambilan sampel yaitu purpose sampling dengan menggunakan rancangan penelitian pre-eksperimen. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh ANE 2020 tentang pengaruh kompres serai terhadap penurunan intensitas nyeri rheumatoid arthritis. Perbedaannya, peneliti yang dilakukan oleh peneliti yaitu lokasi. Lokasi penelitian yaitu di Panti Sosial Tresnawerda, Nirwanapuri, Samarinda, dengan rancangan penelitian menggunakan kuasi eksperimen dengan pre-test dan post-test control group design. Persamaannya yaitu sampel digunakan adalah lansia yang mengalami nyeri sendi. Penelitian yang dilakukan oleh Siti 2018 tentang efektivitas kompres bawang merah terhadap nyeri sendi pada lansia. Perbedaannya, tempat penelitian yaitu Panti Sosial Tresnawerda Nirwanapuri Samarinda dengan rancangan penelitian yaitu kuasi eksperimen pre-post test without control group. Persamaannya yaitu dengan menggunakan teknik purpose sampling. Yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Eva 2019 tentang pengaruh kompres kayu manis terhadap perubahan tingkat nyeri sendi pada lansia di Balai Sosial Lanjut Usia. Perbedaannya, lokasi di Panti Sosial Tresnawerda Nirwanapuri Samarinda dengan menggunakan pre-eksperimen design, dan persamaannya yaitu dengan menggunakan pengambilan sampel yaitu purpose sampling dengan lansia yang mengalami nyeri sendi. Baik, selanjutnya bab 2 atau tinjuan pustaka akan dilanjutkan oleh Afina Akma Fazlina dan Fatima Az-Zahra. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Afina Akma Fazlina yang akan melanjutkan presentasi bab 2 tentang tinjauan pustaka. Yang pertama, lansia. Pengertian lansia sendiri menurut Sunario dan kawan-kawan tahun 2015 adalah kumpulan dari manusia-manusia yang usianya lebih dari 60 tahun sampai dengan ke atas. Ada 3 perspektif penuaan menurut Sunario dan kawan-kawan tahun 2015. Yang pertama, umur biologis, berhubungan dengan fungsi organ tubuh manusia. Yang kedua, umur psikologis, berhubungan dengan perilaku manusia. Yang ketiga adalah umur sosial, berhubungan dengan peran manusia. Semua manusia akan mengalami proses penuaan. Ketika manusia mengalami proses penuaan, akan terjadi yang dinamakan proses degeneratif. Pada lansia, biasanya adalah nyeri sendi. Hal ini sama halnya yang dikatakan oleh LVR dan kawan-kawan tahun 2019.
Gangguan pada sendi atau penyakit pada lansia merupakan akibat dari proses degeneratif. Karena bertambahnya usia pada lansia, maka akan semakin menurunkannya fungsi muskuloskeletal. Selanjutnya, batasan usia. Ajijah tahun 2011. Menurut WHO ada 4 poin batasan usia. Yang pertama, usia pertengahan 45-59 tahun. Yang kedua, lanjut usia 60-74 tahun. Yang ketiga, lanjut usia 75-90 tahun. Dan yang terakhir, usia sangat tua, lebih dari 90 tahun. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013, yang pertama, pralansia 45-59 tahun. Yang kedua, lansia usia 60 tahun atau lebih dari 60 tahun. Yang ketiga, lansia resiko tinggi usia 70 tahun lebih dan dengan masalah kesehatan. Yang keempat, lansia potensial, lansia yang masih mampu bekerja. Yang kelima, lansia tidak potensial atau tidak mampu bekerja dan bergantung kepada orang lain. Selanjutnya, nyeri sendi. Nyeri sendiri adalah suatu perasaan yang disebabkan oleh refleks sensori yang terasa sakit dari perasaan emosional dan sering disertai kerusakan jaringan. Menurut Lukman dan Ningsih tahun 2013 dalam Siti dan Ririn tahun 2018. Penyakit sendi pada lansia merupakan penyakit kronik karena proses degeneratif setiap orang semakin hari terus mengalami penuaan, sehingga mengakibatkan penuaan pada tubuhnya. Berdasarkan klasifikasinya, nyeri dibagi menjadi 5 menurut Risnanto dan Uswatun tahun 2014. Yang pertama, durasi. Durasi nyeri dilihat apakah singkat atau mudah hilang. Yang kedua, transmisi, menjalar atau rujukan. Menjalar ke lokasi lain hingga nyeri semakin luas, atau rujukan, nyeri pindah ke lokasi yang lain. Yang ketiga, asal nyeri. Asal nyeri sendiri dibagi menjadi 3, yaitu nyeri superficial. Nyeri yang terasa seperti tertusuk benda tajam dan membakar. Yang kedua, nyeri dalam. Nyeri terasa seperti tertusuk benda tajam atau tumpul secara terus-menerus. Yang ketiga, nyeri visceral. Nyeri yang tertusuk benda tajam atau tumpul dan bahkan disertai dengan kejang. Lalu yang keempat adalah penyebab nyeri. Penyebab nyeri sendiri ada berbagai macam. Yang pertama, termik atau suhu. Lalu, larutan kimia. Lalu yang ketiga, mekanik atau trauma fisik. Lalu keempat, elektrik atau voltase listrik. Yang kelima, psikologis atau pertumbuhan yang abnormal. Dan yang terakhir, neurologik atau jaringan saraf yang mengalami gangguan atau kerusakan. Lalu, yang terakhir, skala nyeri. Dalam Risnanto Uswatun 2014 dikatakan skala nyerinya menggunakan visual analog scale dengan keterangan 0 tidak nyeri, 1-3 nyeri ringan, 4-6 nyeri sedang, 7-6 nyeri berat, dan terakhir 10 tidak dapat dikontrol. Etiologi nyeri. Penyebab terjadinya nyeri sendiri dikarenakan adanya perubahan pada jaringan-jaringan penghubung seperti kolagen dan elastin. Hal ini menyebabkan penurunan fleksibilitas sendi dan elastisitas pada tendon, ligamen, dan fasia, sehingga akan menyebabkan nyeri jika sendi digerakkan, menurut Ajijah tahun 2011. Manusia akan mengalami penuaan dan proses degeneratif, sehingga salah satu penyakit degeneratifnya adalah nyeri sendi. Nyeri sendi terjadi karena pengurangan massa tulang. Beberapa determinan yang mempengaruhi penurunan massa tulang, yang pertama adalah faktor genetik. Lalu yang kedua, faktor mekanik. Lalu yang ketiga, kalsium. Yang keempat, protein. Yang kelima, estrogen. Yang keenam, rokok dan kopi.
Yang ketujuh, alkohol. Faktor-faktor beberapa yang mempengaruhi penurunan massa tulang ini menurut Hadi Purwanto tahun 2016. Patofisiologi nyeri. Gangguan pada sendi karena proses degeneratif adalah penyakit kronik yang tidak meradang, prosesnya lambat, merupakan penyakit karena proses penuaan, dan mengalami kemunduran, disertai pertumbuhan tulang baru di tepi sendi. Pada keadaan ini akan terjadi proses pemecahan kondrosit, merupakan unsur penting dalam sendi rawan. Proses ini dinamakan dengan proses degenerasi. Proses degenerasi ini timbul dikarenakan stres pada biomekanik tertentu yang akan mengeluarkan enzim lisosom, sehingga polisakarida protein ikut terpecah, sehingga membentuk sebuah matriks yang mengelilingi kondrosit dan mengakibatkan tulang rawan rusak. Lokasi sendi yang paling sering mengalami nyeri adalah panggul lutut dan kolumna vertebralis, karena sendi tersebut sebagai tumpuan menopang berat badan, menurut Hadi Purwanto tahun 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri menurut Perry Potter di dalam penelitian Siti dan Derin tahun 2018. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri, yaitu 1. Usia, 2. Jenis kelamin, 3. Kebudayaan, 4. Makna nyeri, 5. Perhatian ansietas, 6. Keletihan, 7. Gaya coping, 8. Dukungan keluarga, 9. Sosial. Untuk penata laksaan nyeri dibagi menjadi dua, menggunakan farmakologi dan non-farmakologi. Yang pertama, farmakologi. Dengan pemberian analgesik yang terbagi menjadi 3 tipe menurut The Joint Commission National. Yang pertama, non-opioid. Obat ini merupakan golongan narkotik yang digunakan untuk mengatasi nyeri sedang. Obat ini berpengaruh terhadap reseptor saraf sehingga dapat mengurangi nyeri. Yang kedua, analgesik, narkotik atau opioid. Obat ini digunakan untuk nyeri dengan skala nyeri sedang sampai dengan berat. Opioid sendiri bekerja untuk mengikat reseptor di pusat otak untuk mengendalikan rasa nyeri. Yang terakhir, obat tambahan atau adjuvan atau koanalgesik. Obat yang digunakan untuk nyeri yang sifatnya kronik. Lalu, non-farmakologis. Non-farmakologis, bagaimana bisa kompres menghilangkan nyeri? Menurut Kusyadi, dalam Mujib Hanat dan kawan-kawan tahun 2019, kompres hangat pada daerah yang nyeri akan mengakibatkan pelebaran pembuluh darah. Rasa hangat dari suhu tersebut akan membuat sirkulasi pada peredaran darah lancar dan akan menstimulus otot untuk relaksasi, sehingga rasa nyeri dapat berkurang. Dalam penelitian ini menggunakan perhitungan skala nyeri numeric rating scale. Menurut Hussein 2018, skala pengukuran nyeri numeric rating scale ditemukan oleh Downey. Perhitungan skala nyeri ini dengan menanyakan kepada responden rasa nyeri yang ia rasakan dengan menggunakan skala angka 0 sampai dengan 10. Dengan keterangan 0 tidak nyeri, 1, 2, dan 3 nyeri ringan, 4, 5, 6 nyeri sedang, 7, 8, 9 nyeri berat terkontrol, dan 10 nyeri berat tidak terkontrol. Sehingga pada penelitian ini, kelompok memberikan pemikiran inovatif untuk mengembangkan terapi kompres sebagai pengobatan non-farmakologis. Dengan menggunakan kompres herbal, yaitu dengan bahan bawang merah, jahe, serai, dan kayu manis. Baik, cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Selanjutnya materi kompres akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, Fatimah. Saya persilahkan. Kompres herbal. Yang pertama, bawang merah. Tanaman yang mudah ditemukan di Indonesia ini memiliki kandungan camferol sebagai analgesik. Kuswardani 2016 dalam Iwayan Reddy 2019.
Menurut Siti Fadlilah 2017, hasil riset yang dilakukannya membuktikan bahwa nyeri sendi dapat diturunkan dengan teknik terapi kompres air hangat yang telah dicampur bawang merah. Hasil penelitian menyatakan p-value 0,001 dengan nilai signifikan kurang dari 0,05. Karena pada bawang terdapat senyawa flavonoid yang memiliki fungsi sebagai antiinflamasi dan anti peradangan. Siti Fadlilah 2018. Menurut Kuswardani 2016, dalam Siti dan Ririn 2018, menjelaskan bahwa salah satu kandungan yang terdapat di bawang merah memiliki fungsi sebagai pereda nyeri yaitu senyawa kaempferol. Menurut Rahmat dan kawan-kawan 2012, dalam Siti dan Ririn 2018, bawang memiliki kandungan alin yang bersifat menguap bila diparut dan bawang memiliki sifat menghangatkan bagi tubuh. Kedua, jahe atau Zingiber officinale adalah jenis tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. Jahe mudah ditemukan khususnya di negara Indonesia. Setiawan 2015. Kandungan yang terdapat di dalam jahe yaitu minyak atsiri, zingiberena atau zingirona, bisabolena, zingiberol, kurkumen, filandrena, gingerol, dan resin pahit. Andari Faiha 2015. Rimpang jahe juga digunakan sebagai obat-obatan tradisional yang berfungsi untuk mengatasi nyeri, persendian, batuk, menyehatkan perut, dan mengembalikan stamina. Supriyanti H. 2015. Kandungan yang terdapat di dalam tanaman jahe bersifat antiinflamasi yang dapat menjadi obat untuk mengurangi rasa sakit. Jahe dapat dikonsumsi pada individu yang mempunyai penyakit osteoartritis sebagai obat untuk mengurangi rasa sakit. Andari Faiha 2015. Selain itu, terdapat senyawa oleoresin yang menyebabkan rasa pedas atau hangat pada jahe sehingga mempunyai efek anti peradangan dan mampu menghilangkan penyakit pada sendi dan ketegangan otot. Ramadan 2013. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan Yanti 2018, dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan skala nyeri sebelum dan sesudah diberikan kompres ekstrak jahe karena terdapat rasa panas dan hangat yang didapatkan dari kandungan jahe. Intervensi diberikan dalam 1 kali intervensi selama 3 hari pada 13 responden setiap harinya. Yang ketiga, serai. Tanaman serai atau Cymbogon nardus merupakan tanaman Habitus terna perennial. Serai adalah tanaman dari suku Poaceae yang sering disebut dengan suku rumput-rumputan. Wikanda Satria Putra 2015. Serai digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai pelengkap bumbu dapur, namun secara teori, serai dipercaya memiliki kandungan bahan aktif yang berfungsi sebagai analgetika, antipiretika, antiinflamasi, antioksidan, dan antidepresi. Kurniawati 2010. Serai mengandung minyak atsiri yang memiliki sifat kimiawi dan efek farmakologi, yaitu rasa pedas dan bersifat hangat, sebagai anti radang dan menghilangkan rasa sakit atau nyeri yang bersifat analgetik, serta melancarkan sirkulasi darah, yang diindikasikan untuk menghilangkan nyeri otot dan nyeri sendi pada penderita artritis reumatoid, badan pegalinu, dan sakit kepala. Hembing 2007, dalam Marlina 2016. Keempat, kayu manis. Kayu manis atau Cinnamomum burmani mudah ditemukan di Indonesia. Kayu manis merupakan rempah-rempah yang berbentuk kulit kayu, biasanya digunakan masyarakat sebagai bumbu masakan. Margowati 2017. Kayu manis memiliki kandungan kimia seperti kamfer, egunol, sinamaldehid, safrol, terpensineol, sinamal asetat, citronella, citral, benzaldehid, dan polifenol. Kandungan eugenol pada kayu manis menimbulkan rasa pedas dan panas sehingga dapat membuka pori-pori kulit. Kemudian kandungan sinamaldehid masuk ke dalam sistemik tubuh melalui pori-pori kulit yang terbuka tadi. Sinamaldehid mampu menghambat lipoksigenase yang merupakan mediator pengubah asam free arachidonik menjadi leukotrienes di dalam tubuh. Saat leukotrienes menurun, maka proses inflamasi akan terhambat, yang berarti berkurangnya nyeri yang dirasakan.
Prasetyaningrum 2012. Dalam penelitian Marvia 2019, kompres air hangat membuat pembuluh darah melebar, sehingga meningkatkan relaksasi otot. Hal tersebut dapat mengurangi rasa nyeri akibat kekakuan otot dan memberikan rasa nyaman. Dengan menambahkan kayu manis dapat meningkatkan terjadinya penurunan nyeri karena kandungan antiinflamasi dan antirematik dalam kayu manis yang berperan dalam proses penyembuhan peradangan sendi. Kerangka teori. Kerangka teori merupakan kumpulan rangkuman konsep rancangan baru dari hasil proses pikir berupa deduktif ataupun induktif yang diasumsikan sebagai variabel-variabel yang akan diteliti oleh peneliti. Aziz Halimul Hidayat, 2017. Kerangka teori pada penelitian ini dapat kita lihat pada tabel 2.2 kerangka teori. Pada tabel X1, X2, X3, dan X4, ini merupakan variabel independen pada penelitian ini yaitu kompres Hebel. X1 kompres hangat bawang merah, X2 kompres hangat jahe, X3 kompres hangat serai, X4 kompres hangat kayu manis, yang terhubung atau terikat pada variabel independen pada tabel Y yang merupakan nyeri sendi. Menurut Nugroho 2008, Jorn, Klaus, dan Peer 2010 dalam Hendrika dan Chandra 2015, nyeri sendi adalah nyeri kronik yang sering terjadi pada lansia di daerah sendi serta merupakan penyakit degeneratif yang penyebab dan proses penyakitnya belum jelas. Kerangka konsep. Kerangka konsep merupakan gambar dari teori-teori yang akan digunakan untuk bahan penelitian, sehingga dapat menghubungkan antara variabel-variabel penelitian yang sudah ditentukan. Aziz Alimul Hidayat, 2017. Kerangka konsep penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.3 kerangka konsep, yaitu pada tabel variabel independen menurut Chandra 2002. Dalam Hendrika dan Chandra 2015, kompres hangat adalah teknik pengobatan non-farmakologis yang dapat meredakan nyeri, kaku, dan spasme otot karena dapat memberikan efek fisiologis mempelancar peredaran darah yang terikat atau terhubung pada variabel dependen yang merupakan nyeri sendi. Menurut Perry dan Potter 2013 dalam Siti Fadlilah 2018, ada beberapa faktor yang mempengaruhi nyeri, yaitu usia, jenis kelamin, kebudayaan, makna nyeri, perhatian ansietas, keletihan, gaya coping, dukungan keluarga, dan sosial. Hipotesis. Yang pertama, hipotesis alternatif. Ada hubungan atau pengaruh yang bermakna antara nyeri sendi pada lansia dengan pemberian kompres hangat bawang merah. Hipotesis nolnya, tidak ada hubungan atau pengaruh yang bermakna antara nyeri sendi pada lansia dengan pemberian kompres hangat bawang merah. Yang kedua, hipotesis alternatif. Ada hubungan atau pengaruh yang bermakna antara nyeri sendi pada lansia dengan pemberian kompres hangat jahe. Hipotesis nolnya, tidak ada hubungan atau pengaruh yang bermakna antara nyeri sendi pada lansia dengan pemberian kompres hangat jahe. Yang ketiga, hipotesis alternatif, ada hubungan atau pengaruh yang bermakna antara nyeri sendi pada lansia dengan pemberian kompres hangat serai. Hipotesis nolnya, tidak ada hubungan atau pengaruh yang bermakna antara nyeri sendi pada lansia dengan pemberian kompres hangat serai. Yang keempat, hipotesis alternatif, ada hubungan atau pengaruh yang bermakna antara nyeri sendi pada lansia dengan pemberian kompres hangat kayu manis. Hipotesis nolnya, tidak ada hubungan atau pengaruh yang bermakna antara nyeri sendi pada lansia dengan pemberian kompres hangat kayu manis. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aulia Fitri. Baik, saya Aulia Fitri akan melanjutkan presentasi bab 3, yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian, yang pertama terdapat rancangan penelitian. Rancangan penelitian adalah suatu proses yang terpenting dalam sebuah penelitian dan memungkinkan dalam pengontrolan maksimal pada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akurasi suatu hasil. Nah, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Adapun jenis desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah preeksperimen. Penelitian dengan desain preeksperimen merupakan rancangan yang hanya meliputi satu kelompok atau kelas yang diberikan pada pra dan pos uji.
menurut Sugiono tahun 2014. Kemudian, rancangan penelitian yang digunakan adalah One Group Pretest Post-Test Design, yaitu jenis penelitian preeksperimen yang dilakukan dengan cara sebelum diberikan perlakuan, variabel diukur terlebih dahulu dengan pretest. Setelah itu diberi treatment atau perlakuan. Kemudian, setelah perlakuan, dilakukan kembali pengukuran dengan post-test, menurut Alimul Aziz tahun 2017. Selanjutnya, ada populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah semua subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu dan yang akan diteliti. Bukan hanya objek atau subjek yang dipelajari saja, namun semua karakteristik yang dimiliki subjek atau objek tersebut, atau kumpulan dari individu ataupun objek yang diteliti sifat dan karakteristiknya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang terjangkau dan dapat dipergunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi yang diteliti oleh peneliti adalah lansia di Pantiwerda Nirwanapuri Samarinda, dengan jumlah populasi keseluruhan sebanyak 60 orang lansia. Kemudian, penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan menggunakan sampling purpose sampling. Purpose sampling merupakan suatu teknik dalam menetapkan sampel di dalam populasi dengan memilih sampel di antara populasi sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti, atau sampel yang sesuai dengan tujuan atau masalah yang dibahas dalam penelitian, sehingga sampel yang dipilih dapat mencakup karakteristik pada populasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan teori Resco di dalam Sugiono tahun 2013, yang memberikan saran terkait jumlah sampel dalam penelitian eksperimen sederhana, di mana kelompok eksperimen berjumlah 10-20 responden, sedangkan jika menggunakan kelompok kontrol, maka harus ditambah 10-20 responden yang berbeda. Jadi, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sebanyak 15 responden yang sesuai dengan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Adapun kriteria inklusi dan kriteria eksklusi sampel yang dimaksud yaitu kriteria inklusi adalah suatu subjek dalam penelitian yang dapat mewakili sampel penelitian dan memenuhi syarat. Kriteria tersebut yaitu yang pertama, lansia yang bersedia diberikan kompres herbal. Kedua, lansia yang berusia 60-70 tahun. Yang ketiga, lansia memiliki penyakit sendi dan keluhan nyeri sendi dengan skala nyeri minimal 3. Yang keempat, dari pihak keluarga lansia tidak ada keberatan dilakukan perlakuan. Dan yang kelima, lansia dengan kondisi yang mampu untuk mengikuti penelitian hingga akhir. Kemudian, kriteria eksklusi adalah subjek dalam penelitian yang tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian. Kriteria tersebut yaitu yang pertama, lansia yang tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian. Kedua, lansia yang tidak memiliki keluhan nyeri sendi. Ketiga, lansia dengan keadaan yang dinilai dapat mengganggu pengukuran maupun interpretasi hasil penelitian. Dan yang keempat, lansia yang mengikuti lalu mengundurkan diri sebelum pemberian selama 7 hari berturut-turut dalam 1 minggu. Kemudian, ada waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini terdiri dari persiapan dari bulan Maret 2020 sampai bulan April 2020. Dimulai dari pengumpulan data sampai dengan penyusunan proposal penelitian. Nah, penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari 2021 nanti.
Tempat penelitian ini dilakukan di Pantiwerda Nirwana Puri, Samarinda. Selanjutnya, D. Definisi operasional. Definisi operasional merupakan definisi terhadap variabel berdasarkan konsep teori, namun bersifat operasional sehingga variabel dapat diukur. Yang pertama, variabel independen, yaitu kompres herbal. Definisi operasional, suatu tindakan dengan memberikan kompres air rebusan herbal berupa bawang merah, jahe, serai, dan kayu manis. Kompres tersebut diberikan pada bagian yang mengalami nyeri selama 20 menit dalam 7 hari berturut-turut. Cara ukurnya dengan observasi, hasil ukur sesuai standar operasional prosedur, 1 diberikan kompres herbal, 2 tidak diberikan kompres herbal. Skala ukurnya ordinal. Yang kedua, variabel dependen, yaitu nyeri sendi. Definisi operasional, nyeri sendi adalah perasaan tidak nyaman dikarenakan adanya masalah atau gangguan pada persendian. Cara ukurnya dengan observasi menggunakan instrumen NRS atau Numerical Rating Scale. Hasil ukur, skala NRS dengan kriteria 1. Skala 0, artinya tidak nyeri, 2. Skala 1-3, yang berarti nyeri ringan, 3. Skala 4-6, artinya nyeri sedang, dan yang keempat, skala 7-10, yang berarti nyeri berat. Skala ukurnya ordinal. Selanjutnya, E. Instrumen penelitian. Instrumen merupakan proses pendekatan kepada subjek dan proses pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan dalam suatu penelitian tersebut. Nah, dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian NRS atau Numerical Rating Scale. Untuk mengukur skala nyeri, digambarkan dalam bentuk horizontal yang menunjukkan skala dari 0 sampai 10. Data yang dikumpulkan berupa hasil pengukuran skala nyeri sendi pada lansia sebelum dan sesudah diberikan terapi kompres herbal, yaitu kompres bawang merah, jahe, serai, dan kayu manis, terhadap penurunan skala nyeri sendi pada lansia di Pantiwerda Nirwana Puri, Samarinda. Kemudian F. Uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas merupakan suatu cara pengukuran dan pengamatan yang berarti prinsip keandalan instrumen dalam pengumpulan data penelitian. Instrumen yang digunakan harus bisa mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan uji reliabilitas yaitu suatu kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila faktanya tadi dapat diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan. Nursalam 2011. Jadi, dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas karena instrumen yang digunakan baku, yaitu alat ukur skala nyeri berupa NRS atau Numerical Rating Scale yang sudah dikalibrasi. Lalu, G. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu suatu cara dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian. Ada beberapa cara teknik pengumpulan data penelitian, yaitu wawancara struktur, observasi, angket, pengukuran, atau melihat data statistik atau data sekunder seperti dokumentasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data berupa pengamatan observasi atau observasi eksperimental. Observasi yaitu suatu cara pengumpulan data penelitian dengan observasi langsung kepada responden di Pantiwerda Nirwana Puri, Samarinda untuk mencari suatu perubahan di dalam penelitian tersebut. Selanjutnya, H. Teknik analisis data. Menurut Nursalam tahun 2011,
Analisa data adalah bagian yang paling penting dalam mencapai tujuan utama penelitian, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk mengungkap fenomena. Pada penelitian ini, proses pengolahan data melalui 6 tahapan. Yang pertama, pemeriksaan data. Pemeriksaan data atau editing adalah memeriksa kembali data, antara lain kelengkapan ketentuan identitas responden yang diberi kompres verbal. Kedua, pemberian kode. Pemberian kode atau coding merupakan data mentah yang disusun secara sistematis ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca oleh alat pengolah data seperti komputer. Pengkodean tersebut berbentuk lembar observasi yang isinya nama responden yang diukur skala nyerinya. 3. Entry. Data entry adalah proses pemindahan data yang sudah diubah menjadi kode ke dalam alat pengolahan data. 4. Pembersihan data. Pembersihan data atau cleaning adalah memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau ketidaklengkapan data yang dimasukkan ke dalam alat pengolah data, sehingga data yang diolah sesuai dengan yang sebenarnya. 5. Output berupa bentuk hasil pengolahan data, yaitu numerik atau angka, dan grafik atau gambar. 6. Analyzing. Analisa data adalah suatu cara yang dilakukan untuk memaparkan dan mengintegrasikan data yang sudah diolah secara manual maupun menggunakan alat pengolah data atau komputer. Analisa data bertujuan untuk mendapatkan bayangan dari hasil penelitian yang sudah dirumuskan dan mendapatkan kesimpulan yang universal dari penelitian. Analisis hasil pengolahan data dapat berupa antara lain analisa univariat dan analisa bivariat. Dalam penelitian ini, variabel yang dianalisis yaitu skala nyeri sendi pada kompres verbal. Bentuk analisa univariat untuk data numerik berdistribusi normal, ukuran perumusannya meliputi mean dan standar deviasi sebagai ukuran penyebaran. Analisa bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkolerasi. Tujuannya, analisa bivariat dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian kompres verbal terhadap penurunan skala nyeri sendi pada lansia. Jadi, dalam penelitian ini, uji statistik yang digunakan adalah uji Wilcoxon untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan. Kemudian, I. Etika penelitian. Etika penelitian mengarah pada prinsip-prinsip etis yang diimplementasikan dalam kegiatan penelitian, yang dimulai dari proposal penelitian sampai dengan publikasi hasil penelitian. Peneliti hendaknya berpegang teguh pada etika penelitian, walaupun penelitian yang dilakukan tidak merugikan dan membahayakan subjek atau responden penelitian. Menurut Noto Atmojo tahun 2012, terdapat 4 prinsip yang harus dipegang teguh oleh peneliti. Antara lain, yang pertama, menghormati harkat dan martabat manusia. Peneliti perlu memperhitungkan hak-hak yang dimiliki subjek penelitian untuk mendapatkan informasi tentang tujuan penelitian. Selain itu, peneliti juga perlu memberikan kebebasan kepada subjek untuk memberikan informasi atau tidak memberikan informasi. Dalam menghormati harkat dan martabat subjek penelitian, peneliti seharusnya mempersiapkan formulir persetujuan subjek atau informed consent yang isinya pertama, penjelasan manfaat penelitian. Yang kedua, penjelasan kemungkinan resiko dan kenyamanan yang ditimbulkan. Ketiga, penjelasan manfaat yang akan didapatkan. Keempat, persetujuan penelitian dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan subjek berkaitan dengan prosedur penelitian. Kelima, persetujuan subjek dapat mengundurkan diri sebagai objek penelitian kapan saja. Dan yang keenam, jaminan anonimitas dan kerahasiaan terhadap identitas informasi yang diberikan oleh responden.
Kemudian, etika penelitian yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Setiap individu mempunyai hak-hak dasar individu, termasuk privasi dan kebebasan individu untuk memberikan informasi. Setiap individu berhak untuk tidak memberikan apa yang diketahuinya kepada orang lain. Oleh karenanya, peneliti tidak diperbolehkan menampilkan informasi mengenai identitas subjek penelitian. Peneliti itu semestinya cukup menggunakan coding sebagai pengganti identitas responden. Lalu, etika penelitian yang ketiga, keadilan dan inklusivitas atau keterbukaan. Prinsip keterbukaan dan adil perlu dijaga oleh peneliti dengan kejujuran, keterbukaan, dan kehati-hatian. Untuk itu, lingkungan penelitian perlu dikondisikan agar memenuhi prinsip keterbukaan, yaitu dengan menjelaskan prosedur penelitian. Prinsip keadilan ini dapat menjamin bahwa semua subjek penelitian memperoleh perlakuan dan keuntungan yang sama, tanpa membedakan gender, agama, etis, dan lainnya. Dan etika penelitian yang keempat, itu memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Suatu penelitian seyogyanya memberikan manfaat secara maksimal kepada subjek penelitian. Peneliti hendaknya berusaha meminimalisir dampak yang dapat merugikan subjek. Mengacu pada prinsip-prinsip dasar penelitian tersebut, maka semua peneliti hendaknya memenuhi kaidah ilmu dan dilakukan berdasarkan dengan hati nurani, moral, kejujuran, kebebasan, dan tanggung jawab. Kemudian, merupakan upaya dalam mewujudkan ilmu pengetahuan, kesejahteraan, martabat, dan peradaban manusia, serta terhindar dari segala sesuatu yang menimbulkan kerugian dan membahayakan subjek penelitian atau masyarakat pada umumnya. Lalu, J. Jalannya penelitian. Yang pertama, tahap persiapan, terdiri dari mengajukan permohonan judul proposal penelitian kelompok melalui koordinator mata kuliah metodologi penelitian dan dikonsultasikan ke dosen bimbingan kelompok pada bulan Maret 2020. Yang kedua, penyusunan proposal penelitian yang terdiri dari bab 1, bab 2, 3. Isi pembahasan dari proposal berdasarkan literatur dari berbagai sumber-sumber terpercaya, pengalaman kelompok, studi pendahuluan, dan hasil penelitian-penelitian terkait proposal. Dalam penyusunan proposal ini dilakukan pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020. Yang ketiga, sidang proposal. Sidang proposal akan dilaksanakan pada bulan Juni 2020 setelah penyusunan proposal penelitian ini disetujui oleh dosen pembimbing proposal penelitian. Dan yang keempat, revisi proposal. Biasanya revisi proposal ini dilakukan selama 1 minggu setelah mengikuti sidang proposal. Lalu, tahap yang kedua yaitu tahap pengumpulan data. Dengan mengurus perizinan penelitian dan melampirkan proposal penelitian ke Panti Werda Nirwana Puri Samarinda sebagai tempat penelitian. Yang ketiga, tahap analisa, yaitu pembuatan laporan penelitian dilaksanakan setelah data kelola kelompok penelitian dan akan dikonsultasikan ke dosen pembimbing proposal penelitian. Kemudian, sidang skripsi untuk mempresentasikan hasil penelitian kelompok kepada penguji skripsi penelitian. Yang terakhir, jadwal penelitian, yang berisi kegiatan dari persiapan atau pengajuan judul hingga perbaikan laporan. Dari persiapan atau pengajuan judul itu dilakukan pada bulan Maret 2020, kemudian pengajuan proposal penelitian pada bulan April hingga Mei 2020, dan ujian proposal yang akan dilakukan pada bulan Juni 2020. Sekian pemaparan proposal penelitian oleh kelompok. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
tak ada gading yang tak retak, tak ada jalan yang tak berlubang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.